Kalau dari gambar nanti pas kalau dari gambar pasti sudah terlihat ya. Nanti bedanya apa ya? Gitu. Jadi kita lihat dulu nanti ada bagaimana cara mencari volumenya dan bagaimana limas terpancung itu gitu ya. Nah, di sini definisi ya. Ini limas itu merupakan salah satu bidang banyak. Nah, salah satu bidang banyaknya ini ya membentuk persegi banyak dan bidang alas yang lain berupa segitiga yang alasnya masing-masing merupakan sisi segi banyak. Dan puncak-puncak segitiga tersebut berimpit di satu titik. Jadi cirinya adalah puncak. Jadi ada ininya ya, berimpit di satu titik. Jadi limas bedanya di situ dengan prisma. Nah, nah di sini ada gambarnya limas ya. Nah, di sini ada limas. Di sini ya P, A, B, C, D. Gitu. Jadi ini adalah titik puncaknya. Nah, di sini ada bidang-bidang yang berhimpit ya di puncak P ini ya. Limas T, A, B, C, D ini adalah limas yang bersisi 4 di sini karena jelas di sini ada A, B, C, D, sisinya ada 4 ya. Dalam limas tersebut ada beberapa istilah. Nah, segi 4 A, B, C, D yang di bawah ini merupakan bidang alas limas. Nah, sudah jelas berarti kalau akan mencari volume atau luasnya berarti harus tahu alasnya apa. Di sini kebetulan alas segi 4 ya. Ini merupakan bidang alas A, B, C, D. Lalu titik P di luar bidang alas ini merupakan puncak limasnya. Tadi sudah ini ulangi ya. Nah, lalu ketiga, rusuk-rusuk di sini ada AB, ada BC, ada CD, dan ada DA. Nah, di sini yang berada pada bidang alas tersebut. Nah, ini namanya rusuk alas limas. Ini rusuk-rusuk khusus yang alas gitu ya. Kayak namanya rusuk alas limas. Nah, apabila yang rusuk AP, sini ada AP, ada BP, ada CP, dan ada DP di sini. Ini disebut apa di sini? Rusuk tegak limas. Kalau tadi kan alas, kalau ini tegak. Jadi rusuk yang tegak gitu ya pada limas tersebut. Nah, selanjutnya segitiga yang masing-masing memuat satu rusuk alas dan titik puncak itu ada 4 juga segitiganya karena ini adalah segi 4 ya. Maka segitiga bidangnya juga ada 4. Berarti ini ya segitiga bidangnya dari mulai PAB ini ya. PAB, PBC, PCD, dan PDA gitu ya. Merupakan ini ya segitiga-segitiga pada limas ya. Ini sebut juga bidang-bidang. Jadi segitiga bidang-bidang pada sisi tegak si limas tersebut. Nah, yang keenam kita lihat ada jarak dari titik puncak ke bidang alas PP. Jadi jarak dari ini sebenarnya PP atau P1 gitu ya. Jadi jarak dari puncaknya ke titik ini gitu ya. Jadi P ke P1 gitu ya. Merupakan ini tinggi limas. Nah, nih, kalau tanya yang diketahui tinggi limas berarti jaraknya antara titik puncak ke bidang alas ini ya. Lalu garis tinggi pada tiap bidang sisi tegak disebut juga dengan apotema. PT adalah salah satu apotema. Sini adalah P ke T gini ya. Nah, ini adalah apotema. Berarti apotemanya ada 4. Berarti kan bisa PT, nanti bisa di sini juga membuat lagi misalnya PTR, misalnya PR gitu ya. PS gitu bisa bikin lagi seperti ini. Jadi ini salah satu garis di sini adalah namanya apotema. Nah, itu adalah beberapa ini ya istilah dalam limas. Nah, di sini ada gambar ini merupakan limas teratur. Nah, limas teratur ini adalah limas yang bidang alasnya merupakan segi N beraturan.
Nah, dan proyeksi puncak pada bidang atas berimpit dengan pusat lingkaran luar, nah atau pusatnya lah. Limasnya juga namanya sama, limas T, A, B, C, D, E. Nah, ini bedanya di ada E. Nah, karena berarti ada segi lima pada contoh ini ya. Nah, limas segi lima ini jelas bidang alasnya berbentuk segi lima beraturan karena limas teratur tadi. Jadi lim- bidang alasnya segi lima beraturan. Nah, T-nya merupakan proyeksi T pada bidang alasnya, bukan pusatnya ya. Eh, Pusat segi lima beraturan A, B, C, D, E. Nah, dari definisi, nah lima teratur segi lima ini mempunyai sifat-sifat rusuk-rusuk alasnya sama panjang. Nah, jadi rusuk-rusuk alas misalnya AB, BC, CD, DE, EA ini sama panjangnya. Nah, lalu rusuk-rusuk tegaknya juga sama panjang. Nah, rusuk tegaknya TA, TB, TC, ya, TD, TE juga sama panjang. Dan semua bidang sisi tegaknya kongruen. Nah, ini semua sama ya. Dari sini ya, TAB, TBC, TCD, gitu ya, TDE, dan TEA. Ini tegaknya, bidang sisi tegaknya adalah kongruen. Nah, ini adalah sifat-sifat pada lima stratur segi lima. Di sini ada lagi yang namanya bidang 4. Nah, bidang 4 juga merupakan suatu limas ya. Nah, tetapi alasnya berupa segitiga di sini. Lihat sini alasnya ya. Ini ada limas A, B, C, D. Nah, tapi yang dilihat di sini alasnya yang ada titik-titik di sini kan yang di bawah. Berarti alasnya adalah B, C, D kan bisa dilihat di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, bidang 4 ini limas yang alasnya merupakan segitiga. Nah, limas A, B, C, D ini mempunyai merupakan bidang 4 dan mudah dilihat banyaknya bidang batas adalah 4. Nah, sesuai dengan namanya. Nah, bidang-bidangnya tadi ada A, B, C, ada A, B, D gitu ya. Ada ini L, C, D ini B, C, D maksudnya B, C, D dan A, C, D ya sini. Ini tipe ya sini A, C, D ya. Jadi ada 4 bidang ya, jadi bidang batasnya. Nah, berbeda dengan 5 segi N yang lebih dari 3, pada bidang 4 setiap titik sudutnya dapat dianggap sebagai titik puncak gitu. Karena dia sama-sama ini ya, segitiga, ini segitiga, bidang alas segitiga, bidang dua segitiga, segitiga ini dapat dianggap sebagai titik puncak. Nah, ada macam bidang 4, ada yang teratur, ada yang tegak, ada yang siku-siku dan juga sembarang ya, sembarang. Yang teratur ini adalah bidang 4 yang keempat bidang batasnya kongruen. Jadi semua empat bidangnya adalah kongruen. Di sini gambarnya yang A. Sementara yang bidang 4 tegak itu bidang 4 yang salah satu tulang rusuknya itu tegak lurus pada bidang alas. Jadi di sini ya ada yang tegak lurus pada bidang alas. Ini merupakan bidang 4 tegak. Nah, yang nomor 3 atau yang C di sini lihat gambarnya adalah bidang 4 siku-siku. Ini bidang 4 yang mempunyai 3 rusuk bertemu pada satu titik sudut saling tegak lurus. Nah, ini kalau ini kan eh, belum tentu siku-siku ya kalau pada tegak. Nah, kalau pada ini ketiganya itu siku-siku ya atau saling tegak lurus ya setiap titik sudutnya. Ini namanya bidang 4 siku-siku. Nah, kalau bidang 4 sebarang itu bidang 4 yang tidak termasuk dari ketiganya itu ya. Salah satu di atas maksudnya bidang teratur, tegak, siku-siku. Dia membentuk sebarang. Kadang bisa miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Nah, namanya bidang 4 sebarang. Nah, ini adalah macam-macam bidang 4 ya. Nah, ada lagi di sini kita akan melihat bagaimana luas irisan limas. Di sini ada limas ya, limasnya terpotong seperti ini. Limas T, A, B, C, D.
Nah, ini jadi 5 terpotong jadi 2, berarti 5 yang atas menjadi T PQRS kan. Nah, ini suatu limas yang terpotong oleh bidang sejajar alas akan terbagi dua bagian. Yang bagian atas merupakan suatu limas, sedangkan yang bagian bawah itu yang namanya limas terpancung. Jadi ini yang namanya limas terpancung. Kalau ini kan tetap menjadi limas kan bentuknya sama gitu. Jadi mini lah ya, dan terpotong. Nah, kalau yang di bawah ini yang namanya limas terpancung. Nah, limas TABCD yang terpotong itu oleh bagian A merupakan limas TKI, TPQRS, dan limas terpancung itu dituliskannya seperti ini. ABCD titik PQRS ya. Jadi tidak ada T-nya seperti ini. Jadi limas terpancung adalah yang ini ABCD titik PQRS. Pada setiap lima segitiga terpancung, ini luas alas bagian atas. Sebentar ya. Ya, mohon maaf ya ada sedikit suara ya. Selanjutnya tadi pada setiap lima segitiga terpancung itu luas alas bagian atas dan luas alas limas semula itu berbanding sebagai kuadrat tinggi limas bagian atas dengan tinggi limas yang semula. Nah, jadi nanti ada yang namanya luas alas bagian atas dan luas alas yang limas semula itu yang besar ya, yang belum terpancung gitu ya. Nanti ada perbandingannya. Nah, nah, di sini ada limas PABC. Limas PABC dengan tinggi H gini ya, tinggi yang ini kan. Karena ini limasnya limas yang bidang 4 ya. Jadi sisinya 3 kan tadi ABC. Jadi PABC dengan tingginya H yang ini ya tingginya dipotong bidang sejajar alas maka akan didapatkan bagian atas limas berupa PKLM. Jadi diberi nama lagi ya jadi KLM. Jadi PKLM dengan tingginya T. Nah, ini ada tingginya di sini ya. Jadi sudah terpancung. Jadi bagian kecil limas gitu. Jadi tingginya tidak ke H lagi, tapi hanya sebagian ini ya, yang di T. Itu untuk limas yang bidang 4 ya. Di sini ada beberapa teorema ya. Nah, salah satunya yaitu teorema pada limas segi 4 terpancung yang tadi gambarnya itu luas bidang atas dibanding luas bidang bawah sama dengan perbandingan kuadrat tinggi limas bagian atas dan tinggi limas asal sebelumnya tadi ya. Maka limas segi 4P ABCD terdiri atas dua limas segitiga. Nah, jadi namanya eh, yaitu PABD dan PBCD. Jadi terbagi menjadi dua limas. Kalau yang ini ya, ini PABD, jadi PABD gitu ya, yang separohnya seperti ini dan PBDC gitu ya, PBDC. Nah, jadi sebagai terbagi dua gitu ya. Nah, setelah dipotong oleh bidang sejajar alas terdapat dua limas segitiga terpancung sederhana. Jadi eh, terpancungnya belum tentu ke dari atas dan bawah gitu bisa jadi terbagi dua seperti ini ya. Jadi limas yang biasa yang segi empat itu dibagi dua menjadi limas bidang empat. Jadi kan seginya jadi tiga kan. Nah, kalau tadi kan seginya kan P A B C D dipotong jadi dua. Jadilah limasnya PABD dan PBCD atau PBDC gitu ya, sama ya. Jadi terpotong jadi dua gitu. Nah, ini adalah beberapa rumus ya untuk pada lima segitiga terpancung. Misalkan ini diberi nama, kalau yang ini EFH kan atasnya. Jadi ABD EFH. Nah, yang kedua
pada limas segitiga terpancung yang ini B, C, D, F, G, H gitu ya. Jadi yang sebelah kanan. Jadi kan yang sebelah kiri yang ini yang sebelah kanan dipotong menjadi dua. Nah, maka luas keduanya ini jadi EFH dan HFG-nya adalah seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya ya, rumus asalnya. Nah, luas akhirnya jadi irisannya yaitu segitiga EHFG gitu ya. Itu T kuadrat ya. Ini yang tinggi limas yang kecil ya. Nah, dibagi dengan luas limas yang ABCD gitu. Jadi tingginya berarti yang besar kan H. Jadi H kuadrat. Jadi T kuadrat per H kuadrat. Jadi semuanya seperti itu. Jadi T kuadrat per H kuadrat. Nah, selanjutnya kita mengulas kembali sedikit mengenai volume limas. Nah, ini yang belum terpancung. Ini volume limas yang kemarin sudah belajar ya. Nah, pada kubus di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada titik O atau 0 atau O ya. O gini ya. Di tengah-tengah. Ini merupakan diagonal, perpotongan diagonal ruang sehingga kubus tersebut terbagi menjadi 6 limas segi 4 yang kongruen. Jadi kalau kita bagi nih gitu ya. Kalau kita bagi gitu ya menjadi 6 misalkan kita potong deh sampai 6 gitu ya. Nah, ini akan menjadi masing-masing potongannya menjadi limas gitu. Jadi kenapa ada 6? Karena di sini ada sisinya tuh sisi bidang sisinya juga ada 6 kan, atas satu, bawah satu, sekelilingnya ada 4 kan. Nah, jadi terpotong di tengah menjadilah 6 bagian limas. Nah, ini karena potongannya sama, maka dia kongruen gitu ya. Nah, keenam limas tersebut nama-namanya adalah bisa kita lihatlah di sini ya. O, A, B, E, F. Jadi masing-masing gitu ya dari misalkan dari sini O, A, B, A, B, E, F gitu ya, yang depan gitu ya. Terus A, B, C, D berarti yang bawah. Terus O, B, F, G, C dan B, F, G, C berarti samping kanan. Lalu G apa itu? O, G, G, H. O, G, H, E, F. G, H, E, F berarti yang atas. Dan O, E, A, D. Kok E, A, D di sini? Oh, E, A, D ini H, E, A, D ya harusnya. O titik nih ya. O titik H, E, A, D itu titiknya ini ya. Salah, jadi O titik H, A, D ini yang sebelah kiri gitu ya. Nah, ini menjadi kan 6 kan. Jadi perhatikan bahwa tinggi masing-masing limas adalah setengah panjang panjang rusuk si kubus. Ini kan karena ini di sini berarti kan tingginya kan segini, 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 segini hanya setengahnya kan. Kira-kira kalau kubus kan sisinya sama. Sisi kali sisi, pokoknya sisinya ada 6, 6, 6 ini adalah sisi yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa tinggi limasnya juga sama gitu. Karena tinggi limas adalah setengah dari sisi si kubus gitu. Nah, maka di sini eh, dapat dikatakan volume dari masing-masing limasnya adalah seperenam dari volume kubus gitu. Nah, volume kubus itu apa? Nah, S pangkat 3 atau sisinya kalikan 3 kali dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa dihitung ya atau bisa dikatakan bahwa sepertiga bisa dipecah seperti ini ya. Setengah kali sisi dikalikan sisi kuadrat. Nah, atau bisa dipecah lagi sepertiga kali sisi kuadrat. Ini sisi kuadrat yang maju ke depan dikalikan dengan setengah kali sisi. Nah, atau bisa dikatakan lagi menjadi setengah kali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu karena sisi kuadrat. Ini luas alas kan sisi kali sisi kan karena ini bidang apa persegi ya. Yang dikalikan tinggi. Tingginya kan seperti ini ya. Ya, setengah dari sisi kan karena dia di tengah-tengah tadi jadi setengah sisinya. Misalnya sisinya 10 ya berarti jadi setengah sisi ya 5 tingginya gitu.
Nah, jadilah rumus volume masing-masing limas itu adalah seperti ini. Asal mulanya dari itu ya. Nah, sepertinya ada beberapa contoh soal ini untuk menghitung volume limas ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama yaitu bila ada sebuah limas segi 4 memiliki luas alas 320 cm kuadrat dan tingginya 11, maka hitung volume limas tersebut. Nah, maka masukkan rumus tadi, volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, substitusikan luas alasnya 320 dan tingginya 11, didapatkan volume limas segi 4 tersebut adalah sekitar 1173,33 cm kubik ya. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ada lagi. Sini contoh soal yang kedua apabila yang diketahui adalah volumenya di sini, volumenya dari 5 segi 4 yaitu 256 cm kubik. Jika yang diketahui juga ada luas alas limas 48, maka berapa tingginya? Jadi tinggal dibalik saja dari rumus yang tadi, mencari tinggi 3 dikali volume dibagi luas alasnya. Distribusikan nilai masing-masing volume dan luas alas, didapat tingginya yaitu sekitar 16 cm. Nah, ini contoh kalau misalkan mencari tinggi. Nah, begitu juga nanti mencari luas, misalkan disuruh mencari luas alas, nanti tinggal disesuaikan saja dengan rumus utamanya ya, yang sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai limas tadi ya, dan bagaimana cara mencari volume dari limas. Sepertinya belum ada ya. Oke, belum ada ya. Kita lihat masuk ke di sini ada limas terpancung ya. Nah, tadi kan sudah melihat ya bagaimana gambar dari limas apabila dipotong ya. Nah, berarti yang di atas adalah jadi limas yang kecil gitu ya, yang di bawah adalah namanya limas terpancung. Nah, ini pengertian atau definisinya ya dari limas terpancung ya. Ini adalah limas yang dipotong oleh bidang sejarah alas dan bagian yang dibatasi oleh kedua bidang disebut juga dengan limas terpancung. Ini limasnya T, A, B, C, D dipotong oleh bidang A. Jadi dipotong oleh bidang A di sini yang sejajar alas, maka diperoleh bidang perpotongannya dengan bidang A yaitu seperti tadi ya dikasih nama misalkan PQRS gitu ya. Maka limas A, B, C, D, PQRS disebut juga dengan limas terpancung. Jadi sudah sedikit ya mengulas mengenai limas terpancungnya. Jadi di sini yang di bawah yaitu bidang alasnya, yang di atas yaitu bidang atasnya gitu ya. Yang bidang alas berarti A, B, C, D kan yang di bawah. Yang bidang atas ya jelas PQRS. Itu diulang lagi mengenai limas terpancung. Nah, sudah seperti ini dilihat di sini bidang A, B, C, D, E. Ini misalkan ada tadi kan limasnya segi berapa tadi? Segi 4 ya karena A, B, C, D kan. Nah, kalau di sini bidangnya segi 5 misalkan A, B, C, D, E. Nah, maka di sini ya limas berarti bidang limas segi 5 ya atau limas terpancungnya segi 5. Berarti terlihat maka misalkan segi 5 ya bidang alas yang A, B, C, D, E sejajar dengan bidang yang PQ, R, S, T ya karena ada 5. Jika limas yang terpotong adalah limas beraturan, maka limas yang terpancung oleh yang diperoleh adalah limas beraturan terpancung. Nah, ini karena beraturan kan tadi kan sudah belajar yang beraturan ya, yang segi 5 tadi di depan. Nah, berarti ya yang terpancung ya juga namanya segi limas beraturan terpancung ya. Jadi tidak hanya limas terpancung gitu. Jadi karena segi 5 dia berarti limas beraturan terpancung.
Ini tadi sudah dituliskan, sudah dijelaskan bidang alas dan bidang atasnya. Sisi tegak suatu limas terpancung adalah merupakan trapesium. Ya, ya, terlihat di sini bentuknya trapesium ya. Misalkan contoh BCRQ misalkan di sini. Ini kan terlihat bidangnya seperti trapesium ya di sini. Bentuk trapesium. Nah, hal ini disebabkan bidang lalas limas dan bidang atas limas itu sejajar gitu karena maka bisa membentuk si trapesium tadi. Nah, sehingga jika diperhatikan oleh gambar ini ya, maka rusuk si AB itu sejajar dengan rusuk si PQ. Di sini bukan PO ya, tapi PQ. Nah, lalu rusuk BC atau CB di sini sejajar dengan QR. Gitu ya, jadi rusuk yang di bawah itu ya sejajar dengan rusuk yang di atas. Ya, rusuk bidang bawah, bidang alas itu sejajar dengan rusuk bidang atas masing-masing gitu ya, masing-masing. Di tegaknya suatu limas beraturan terpancung adalah merupakan trapesium sama kaki yang kongruen. Nah, karena ini sama tadi kan beraturan, maka jelas dia sisi tegaknya juga beraturan kan, maka dia kongruen. Nah, tinggi trapesium ini itu disebut apotema limas beraturan terpancung. Ingat ya tadi apotema kan letaknya di tengah-tengah ini ya. Misalkan tadi PQ AB berarti di tengah-tengah antara PQ dan AB di sini. Atau ini deh QR BC gitu. Berarti tinggi trapesiumnya adalah di tengah-tengah. Namanya adalah apotema. Jadi sedikit diulas ya. Nah, juga ada beberapa teorema di sini dari gambar di sini ada merupakan limas bidang 4 yang terpancung. Nih, terpancung dipotong bisa 2 kali ya di sini. Di sini ada teorema dan definisi ya bahwa di sini bidang alas dan bidang atas satu limas terpancung adalah sebangun ya. Oh, ini bidang alas dan bidang atas. Ini kalau misalkan alasnya ini bidang atas ini itu sebangun. Dan ada teorema lagi yang di jumlah luas sisi-sisi tegak suatu limas belakang adalah sama dengan keliling bidang alas. Nah, dikalikan dengan setengah apotema. Nah, ini apabila mencari jumlah luas sisi-sisi tegak dari suatu limas beraturan. Jadi sama ya dengan keliling bidang alasnya. Lalu jumlah luas sisi-sisi tegak limas beraturan terpancung. Kalau tadi yang beraturan ya, kalau ini yang terpancung. Jadi kalau yang beraturan tuh yang ini yang segi yang di atas yang segi 5 malah tadi ya. Kalau yang beraturan maka yang segi 4 ya, yang terpancung yang di bawah adalah sama dengan jumlah keliling bidang alas dan bidang alas dan keliling bidang atas dikalikan dengan setengah apotema. Jadi setengah apotemanya nanti dikalikan setengah. Nah, lalu ada definisi di sini. Jika bidang-bidang yang sejajar alas limas memotong limas, maka perpotongan yang disebut penampang-penampang sejajar suatu limas. Nah, ini seperti ini. Kan memotong gitu ya. Dengan dinamakan atau disebut juga dengan penampang-penampang sejajar suatu limas. Nah, luas penampang sejajar suatu limas ini dalam teorema ini berbanding sebagai kuadrat jarak-jarak dari titik puncak limas itu. Jadi ada ya di sini kan sebagai kuadrat jarak-jarak dari titik puncak limas. Nah, itu ada beberapa teorema dan definisinya ya. Nah, di sini ada volume limas terpancung. Jadi untuk mencarinya, misalkan ada limas terpancung T, ini titik ya harusnya T titik A, B, C, D, itu dipotong oleh bidang alas. Bidang sejajar alas, maka irisannya adalah PQRS dan yang ini di bawah adalah limas terpancung. Tadi kan sudah diulangi ya. Jadi limas terpancung itu yang di bawah gitu ya, yang A, B, C, D titik gitu ya, PQRS. Tinggi limasnya di sini adalah MT. Nah, ini tinggi limasnya MT ini yang limas yang kecil ya, potongannya. Sedangkan tinggi limas yang terpancung itu adalah yang di bawah kan, jadi MN.
Nah, luas bidang alas yaitu luas pertama berarti luas yang ABCD. Sedangkan luas bidang atas yaitu yang PQRS. Berarti volume limas yang T ABCD itu volume eh, dengan volume limas yang PQRS itu dibedakan namanya ya. Jadi misalkan volume limas yang seluruh yang besar itu dinamakan V1 di sini. Sedangkan volume limas yang PQRS itu yang hanya yang di atas yang kecil ya itu dinamakan volume V2. Nah, maka berapakah nanti volume trimas yang terpancung gitu. Jadi kan kita mencari yang besar dulu, baru mencari yang kecil gitu ya. Maka dikurangkan kan baru didapatkan hasil ini ya, yang terpancung ini ya. Itu ya clue-nya ya. Nah, jadi untuk mencari potongannya kita harus cari yang besar dan yang kecil baru didapatkan yang terpancung yang di bawah. Nah, dari yang dipermisalkan tadi ya ada V1, V2, ada L, ada U tadi kan. Nah, didapatkan dua persamaan ya. Persamaan pertama dari volumenya ini apabila volume yang pertama dikurangkan yang volume yang kedua dengan volumenya masing-masing yang sepertiga dikali luas alas kali tinggi tadi ya. Didapat persamaan yang pertama. Nah, dan yang kedua itu perbandingan antara L dan U ya. Nah, ini didapatkan persamaan yang kedua. Nah, jadi persamaan pertama dan kedua itu dihasilkan volume dari segitiga dari limas yang terpancung tadi ya. Nah, jadi didapatkan rumusnya adalah sepertiga ini kan T per 3 atau sepertiga kali T gitu ya. Sama dikalikan dengan L ditambah akar dari LU plus di sini dengan di sini eh, L-nya L-nya kan yang ditanya ini ya luas atas limas ya di sini luas atas limas terpancung. Sedangkan U-nya di sini adalah luas alas. Jadi ini kan yang atas yang PQRS tadi, yang U itu yang ABCD kan, yang di bawah. Sedangkan T-nya adalah tinggi limas yang terpancung. Berarti tinggi limas terpancung tadi yang MN ya kalau tidak salah ya. Yang di sini ya, yang MN ya, yang hanya di bawah. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Jadi volume limas terpancung adalah sepertiga dikalikan dengan tinggi limas terpancung dikalikan dengan jumlah dari luas alas dan luas atas serta akar dari luas alas dikali luas atas. Jadi ini akar dari L dan U ini dikalikan, baru diakarkan. Nah, ini adalah rumusnya ya. Ada beberapa contoh soal ya dari volume limas terpancung. Nah, misalkan di sini ada 5, sini T titik ABCD ya. Nah, misalkan luas alasnya sudah diketahui 100, tingginya 30. Nah, maka melalui pertengahan tingginya dibuat bidang datar sejajar alas sehingga memotong 5. Sebenarnya ini tuh mengilustrasikan gambarnya. Sebenarnya gambarnya sama ya dengan tadi karena bisa dilihat sini dari limasnya T A titik ABCD berarti kan segi ini ya. ABCD berarti kan luas alasnya ya segi 4 kan. Maka hitung volume limas terpancung yang pertama TA dengan cara menghitung volume limas masing-masing. Dan yang B dengan menggunakan rumus volume limas yang terpancung langsung yang tadi yang hasilkan terakhir gitu ya. Nah, kita lihat di sini tadi yang diketahui kan luasnya 100, tingginya 30. Maka tinggi yang ini hanya separuhnya. Tadi kan keluarnya tadi ini pertengahan tingginya gitu. Jadi makanya separuh. Misalnya 0,5 dikali 30 yaitu 15 cm. Nah, setelah diketahui ini, nah yang A kan dengan cara menghitung masing-masing. Nah, maka coba dibandingkan luas PQRS dengan luas ABCD. Nah, kira-kira perbandingannya 15 kuadrat, karena di 15 kan setengahnya darinya, dibandingkan 30 kuadrat. Nah, kira-kira hasil perbandingannya 1:4. Maka luas PQRS menjadi 0,25 atau seperempat ya. Seperempat darinya dikali 100, maka hanya 25.
Jadi 25 berbanding 100 gitu ya kan, 1 banding 4. Maka kita cari luas volume masing-masing. Kan tadi kan masing-masing kan tanya. Maka volume limas yang ABCD, nah yang besar kan, itu luas alas kali sepertiga kali tinggi. Nah, dimasukkan atau substitusikan saja kan tadi nilainya 100, tingginya 30 perbandingan 1. Berarti 1000 kira-kira 1000 cm kubik. Nah, sedangkan volume limas yang kecil yang di atas itu PQRS namanya. Nah, itu luasnya tadi kan 100 tuh luas alasnya, ini hanya seperempat kan, jadi 25. Dan tingginya hanya setengahnya 15. Disubstitusikan didapat 125 cm kubik. Nah, sekarang luas limas terpancungnya kan limas yang besar dikurangkan limas yang kecil gitu kan. Ya, tinggal limas yang bawah. Nah, maka dikurangkan saja jadi 875 cm kubik. Nah, sekarang sudah didapat dengan cara menghitung masing-masing volume limas. Sekarang bagaimana kalau menggunakan rumus yang sudah ada tadi, yang ini ya, rumus yang sudah ada tadi. Nah, coba kita masukkan. Sepertiga T kalau misalnya AB dikali A tambah B tambah akar AB gitu ya. Nah, berarti A-nya 100 kan, B-nya 25 kan, luas alas yang ini 100, ini kan 25 kan, karena hanya seperempatnya. Nah, T-nya karena hanya setengahnya 15. Nah, maka volume limas terpancung, masukkan rumus ini, sepertiga dikali 15, tingginya dikalikan 100 tambah 25 ditambah akar dari 100 dikali 25 gitu ya, AB kan. Nah, maka berapa hasilnya? Didapatkan di sini sama, berarti 875 cm kubik. Maka caranya sama ya. Wow. Dengan menghitung satu-satu volumenya dikurangkan, yang besar dikurang limas yang besar dikurangkan limas yang kecil, dengan langsung ke rumus volume limas terpancung itu hasilnya sama. Selanjutnya yaitu ada contoh soal lagi. Misalkan di sini sisi-sisi bidang alas dan bidang atas sebuah limas bersisi 4 beraturan terpancung berturut-turut 9 dan 5 cm. Sedangkan rusuk tegaknya adalah 18 cm. Hitunglah volumenya. Nah, kita lihat dari gambar ini aja ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau contoh soal yang tadi kan sama ya dengan ini ya limasnya ya. Dengan ABCD ya tadi ya. Nah, ini yang sudah terpancung di bentuknya ya seperti ini. Maka diketahui ditulis dulu AB, misalnya AB-nya adalah 9 cm. Lalu PQ-nya di atas kan, yang bidang atas, kalau ini bidang alas, di bidang atas 5. Sedangkan AP-nya itu yang tegak kan. Nah, AP-nya adalah 18 cm. Nah, perhatikan segi 4 ACRP. AC mana AC? AC RP yang di tengah gitu ya berarti ya. Itu merupakan trapesium sama kaki. Karena antara AP dengan CR itu adalah sejajar gitu ya maksudnya ya, AC dan PR. Nah, karena juga ABCDPQRS-nya juga beraturan di sini merupakan persegi. Nah, sehingga kita bisa mencari uh, ininya ya, AC di sini adalah 9 akar 2. Nah, dan PR adalah 5 akar 2 di sini. PR dan AC dan PR adalah 5 akar 2. Sedangkan AP1 itu sama dengan CR1 ininya ya, jaraknya ya, karena dia kongruen tadi. Jadi AP1 itu setengah dari 9 akar 2 min 5 akar 2. Jadilah si AP1 2 akar 2. Berarti CR1 sama ya hasilnya karena sama sih 2 akar 2. Nah, tinggi limas terpancungnya adalah eh, PP1, dituliskan seperti PP1 gitu ya. Nah, maka pakai rumus Pitagoras karena ini segitiga kan, AP1 dengan P kan, A P1 dengan P.
Nah, dengan sudut P1-nya itu 90 derajat ya kira-kira di sini kan. Nah, maka pakai rumus Pitagoras dengan AP kuadrat sama dengan AP1 kuadrat plus PP1 kuadrat. Nah, masukkan nilai AP1-nya di sini kan nilai PP1 ya AP ya. AP-nya ini ya 18 kuadrat ya. Dengan AP1-nya tadi yang didapat 2 akar 2 kuadrat itu dihasilkan 316 diakarkan jadi 2 akar 79 PP1 PP1-nya. Setelah dapat itu kita lihat luas alas dan luas atas. Luas alasnya ini kan tadi 9 nih yang AB. Nah, itu sudah berarti sisi kali sisi kan 9 kuadrat 81. Sedangkan luas yang atas kan jadi 5 tadi kan. Sisi kali sisi 5 kuadrat 25. Maka volume limas terpancung si ABCD PQRS adalah pakai rumus yang langsung ini. Sepertiga dikalikan dengan tinggi ya. Tingginya kan ini PP1. PP1 2 akar 79 dikalikan dengan luas ini yang alas dan atas kan ditambahkan 81 tambah 25 tambah akar dari perkalian ini. 81 dikali ini ya, titik ini dikali 25. Nah, maka dihasilkan volumenya adalah 302 akar 79 dibagi 3. Nah, ini ya beberapa contoh dari volume 5 terpanjang. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari volume luas volume limas pancung dengan menggunakan dua rumus tadi ya, yang langsung dengan yang mengurangkan ya limas yang besar dengan limas yang kecil. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Belum ada ya. Ini masih ada ini ya yang akan dibahas nih. Ini untuk menentukan perbandingan luas bidang alas dan bidang atas dari limas terpancung. Jadi kan yang tadi kan sebenarnya tadi sudah di ini dari soal tadi kan yang luas bidang alas ini dengan yang luas bidang atas kan dari limas terpancung. Nah, jadi kita lihat dari teorema yang bintang ini yang penampang-penampang tadi ya, luas penampang tadi ya, nyatakan bahwa luas penampang sejajar suatu limas itu berbanding sebagai kuadrat jarak-jarak dari titik puncak limas, maka perbandingannya juga memenuhi teorema tersebut gitu. Jadi sama. Nah, dengan demikian sebuah limas yang tingginya T dan luas alas L dipotong bidang sejajar alas yang berjarak T gitu ya. T-nya kelihatan nggak kecil sekali ya. Nah, ini ya T-nya ya. Salah ini T ya, bukan L ya. L ini kan L. Kelihatannya T ini ya. Dari alas maka perbandingannya dapat dinyatakan seperti gambar ini ya. Bisa dilihat lah berarti yang ini L, yang ini tingginya ya T dan T1 di sini ya. Nah, kalau yang L itu kan luas bidang alas ya 5 sek L besar. Sedangkan yang L1 di sini ada luas bidang atas gitu yang kecil dari 5. Sedangkan T yang besar itu ya tinggi 5 yang besar. Kalau T kecil yang ini kan T1 lah di sini. Berarti tinggi 5 terpacu. Ini diulang-ulang ya, tapi eh, hanya melihat perbandingan luas. Bagaimana sih luas bidang alas dan bidang atas gitu ya. Ini dari gambar ini ya. Ini masih bisa terbaca. Coba lihat soalnya bagaimana. Bahkan ada sebuah limas di sini, TABCD, dipotong oleh bidang yang sejajar alas. Nah, maka terjadilah sebuah limas terpancung dengan luas bagian atas setengah dari luas alas. Jadi, clue-nya adalah setengahnya gitu ya. Tentukan berapa tinggi limas terpancung jika tinggi limas semula 20 cm. Berarti tinggi limas yang semula kan T saja kan.
Sedangkan tinggi limas terpancung kan T1 lah yang tadi yang kalau tadi dalam ini ya, dalam gambar ini ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya kita lihat di sini. Luas alasnya tuh kan 1:2 ini kan permisalannya ya. Maka tingginya bagaimana gitu kan. Berarti luas yang satu di sini clue-nya adalah luas alas dibagi bandingkan dengan luas yang ini ya, yang besar gitu ya. Maka X kuadrat perbandingan dengan T kuadrat. Nah, maka 1:2. Nah, maka bagaimana kalau 2 dikali X kuadrat sama dengan T kuadrat? Berapakah nilai X gitu ya? Nah, karena kan tadi setengahnya kan. Berarti X kuadratnya adalah ya setengahnya 0,5 T kuadrat. Maka X-nya adalah setengah kali T akar 2 di sini. Nah, sedangkan T-nya adalah tadi nilainya 20 cm. Nah, maka X-nya adalah setengah kali 20 akar 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, ini 10 akar 2 ini adalah limas yang kecil gitu ya. Kan perbandingannya tadi limas yang besar dengan limas yang kecil kan. Sekarang eh, bagaimana dengan tinggi limas terpancung? Nah, berarti kan tinggi limas yang besar yang 20 cm dikurangi dengan tinggi limas yang kecil yang di atas kan. Maka 20 dikurang 10 akar 2 cm hasilnya ya. Jadi yang kalau digambar itu yang tingginya ininya ya, T1 ini. Cari. Ya, 20 min 10 akar 2 cm. Nah, di sini sudah selesai ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan sampai di sini atau sudah mau langsung mengerjakan latihan? Ya, beberapa soal latihan. Ya silakan. Oke, silakan kalian mengerjakan soal latihannya. Aurelia nomor 1, Gaitsa nomor 2, Siska nomor 3. Ya, silakan dicoba. Nanti Ibu coba masukkan ini ya ke LMS ya. Ibu stop share sebentar ya. Sebentar ya. Coba Ibu masukkan ke ini supaya bisa melihat. Hmm, ke LMS. Jadi kan soal nomor 2 itu ditanyain tentang tinggi limasnya. Terus sudah diketahui sisi alas dari segitiga sama sisinya itu 16 cm sama volumenya 96 akar 3 cm pangkat 3. Yang pertama cari luas alas limasnya dulu. Karena segitiga sama sisi berarti kan tingginya tuh yang ini ya, yang berdiri tegak gitu. Jadi kita cari pakai apa tuh? Pitagoras. Terus dapat tingginya 8 akar 3 cm. Baru dimasukin ke rumus luas alas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Terus ketemu luas alasnya 64 akar 3 cm pangkat 2. Terus untuk nyari tingginya itu rumusnya 3 dikali volume dibagi luas alas. Jadi tinggi sama dengan 3 dikali 96 akar 3 dibagi 64 akar 3. Jadi tingginya 4,5 cm. Oke, sudah benar ya. Bagus ya. Sih, Bu. Iya, sama-sama. Pasti ingat ya. Cari Ibu, Pitagoras dulu. Mm-mm. saya ingin presentasikan nomor 1, Ibu. Ya, silakan Aurelia.
Ini untuk nomor satu tadi soalnya itu sebuah lima segitiga mempunyai panjang alas segitiga 12 cm, tinggi alas segitiganya 5 cm, dan tinggi limas 18 cm. Berapa volume limas segitiga tersebut? Jadi ini yang diketahuinya saya tulis kembali, panjang alas segitiganya 12, tinggi alas segitiganya 5, dan tinggi limasnya 18. Yang ditanya volume limas. Nah, untuk mencari volume limas itu menggunakan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi yang pertama kita cari luas alasnya dulu. Karena tadi limasnya itu limas segitiga, jadi menggunakan rumus luas dari segitiga, yaitu alas kali tinggi. Tinggal dimasukin aja, berarti 12 kali 5 dibagi 2, jadinya 6 kali 5 jadinya 30 cm. Nah, lalu untuk volume limasnya berarti 1/3 dikali 30 dikali tinggi limasnya yaitu 18. Jadinya 180 cm kubik. Dan Aulia, kita substitusikan saja ya itu ya. Oke, bagus. Ada yang lagi mau menjawab? Terima kasih, Bu. Iya. Ibu izin share screen nomor 5 ya, Bu. Ya, silakan Dinda. Apakah sudah terlihat, Bu? Tadi kan nomor 5 itu yang ditanya adalah hitung luas atas kerucut terpancung dan hitung volume kerucut terpancung itu. Jadi kan tinggi limasnya tadi kan 15 cm. Terus luas alasnya 60 cm. Jadi luas atas kerucut terpancungnya itu kan setengah dari luas alas, yaitu setengah dikali 60 itu 30 cm. Terus volume volumenya itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jadi 1/3 dikali 30 dikali 15 itu 150. Terus volume kerucut terpancungnya itu volume limas besar. Ini harusnya dikurang, Bu. Dikurang eh volume kerucut terpancungnya itu volume limas besar ditambah volume limas kecil. Bener nggak ya, Bu? Tepat sepertinya. Apa keliru ya, Bu? Tadi saya lupa nih. Ya, diperbaiki dulu ya. Oh iya, Bu. Kayaknya keliru. Maaf ya, Bu. Iya.
Ibu, saya mau coba nomor 4. Iya, silakan Arianti. Izin share screen ya, Bu. Sudah terlihat belum, Ibu? Jadi nomor 4 itu kan dia diketahui titik A, B, C, dan D terletak pada bidang sisi bagian bawah. Nah, jadi si A, B, C-nya itu yang ini. Terus titik T itu merupakan titik perpotongan garis diagonal pada bidang sisi bagian atas. Nah, berarti si T-nya itu perpotongan antara diagonal bidang bagian atas. Berarti T-nya di sini. Terus juga diketahui kalau eh, si 5 TABC ini dipotong oleh bidang PQRS, di mana si bidang PQRS ini terletak di tengah-tengah kubus karena kan dia terletak di tengah-tengah garis AE, BF, CG, dan BH. Berarti si bidang PQRS-nya itu terletak di tengah-tengah kubus. Nah, karena panjang rusuk kubusnya itu 12, maka tinggi dari si 5 siang ini nih, TPQRS itu sama dengan 6, setengahnya dari setengahnya dari apa tadi? Rusuknya. Terus berarti otomatis yang si bawahnya ini juga 6. Gitu. Terus kan yang pertama dicari dulu luas alasnya. Luas alasnya itu karena dia persegi jadinya sisi kali sisi. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Terus dicari juga luas atasnya si PQRS ini. Caranya itu pakai perbandingan. Jadi perbandingan antara si 5 TPQRS sama si 5 TABCD. Nanti dapat si ini luasnya kan tadi 144 ya. Berarti 144 per luas atas sama dengan si tingginya itu tadi yang 12 per 6. Itu nanti di pindah ruas dapat hasilnya itu 72. Nah, nanti langsung masuk ke rumus volume 5 terpancung bagian bawah. Rumusnya itu tinggi per 3 dikali luas alas ditambah akar dari luas alas dikali luas atas ditambah luas atas. Nah, nanti masukin tingginya tadi dapat 6, luas alasnya itu 144, sama luas atasnya itu 72. Nah, ini 2, jadinya ini kan 2. Terus ini pas dihitung nanti dapat hasilnya itu 317,8. Nah, dikali berarti hasilnya 635,6 cm kubik, Ibu. Coba dilihat di bagian luas alasnya kan. Ini kamu langsung masuk ke Kecil. soal yang ya tes. Kenapa Ibu? Tadi suaranya kecil sama Bu. Iya, itu 144 sudah benar ya. Tapi kok jadi V-nya jadi 6/3 itu dari mana? Ini si tingginya Bu. Tingginya tinggi 6 itu yang terpancung atau tinggi yang luas 5 yang semua? Yang terpacunya Bu. Yang terpancung, oh ya sepertiga kali T ya. Iya, Iya 6 Ibu. ya, karena setengahnya. 112, 12, 144. 72 dari Si luas atasnya Bu, pakai yang perbandingan si 5 TABC sama 5 TPQRS Bu. perbandingannya kan 1/2. Di sini kunci jawabannya menggunakan volume 5 yang besar dikurangkan volume 5 yang kecil. Tapi hasilnya berbeda dengan apabila menggunakan langsung rumus ya di sini. Nah, berbedanya adalah di 72.
Apakah benar itu hasilnya 72 perbandingan luas alasnya? Coba 14. dicek. Sebentar Ibu. Kalau volume misalkan yang besar dikurangkan volume yang kecil kan jadinya tingginya kan 12 ya. Kan sepertiga kali 144 kan tadi ya. Sepertiga kali 4 kali 12 sih luas alas kali tinggi kan. Dikurang sepertiga dikalikan dengan 6-nya sampai 3 kali kan. Karena 6 tingginya 6 juga ininya kan. Berarti hasilnya tidak sama dengan ini. Mungkin saya salah di ininya Bu. Cari luas atasnya ya Bu berarti. Coba dicek apa benar 72. Coba. Karena kan kalau panjang sisinya 12, setengahnya ya 6 juga kan sama dengan tingginya kan. Iya bukan? Tadi yang diketahui kan hmm, 12 ya. Panjang rusuk kubusnya. Nah, jadi kalau 12 kan bukan hanya ke atas dan ke bawah kan, tapi ke kiri dan ke kanan juga 12. Tuh. Nah, jadi kalau setengahnya juga kan berarti 6 juga. Nah, itu bagaimana? Coba dicek. Berarti jarak dari P ke Q itu 6 juga ya Bu? Iya, setengahnya. Kalau dari ini, jadi panjang sisinya juga 6. Maka hasilnya agak berbeda. Coba dibandingkan dengan menggunakan langsung rumus dengan yang volume limas besar dikurang limas yang kecil. Ya, Iya Ibu. Nanti saya coba lagi ya Bu. Terima kasih Bu. oke. Ibu izin bertanya untuk soal nomor 5. Iya, Yang nomor 5 itu kan tinggi limasnya 15, terus luas alasnya 60. Tapi yang ditanya itu luas bidang atas kerucut terpancung. Tadi saya coba cari rumus dari kerucut terpancung itu kan beda rumusnya dari yang ke limas terpancung ya Bu. Jadi itu yang dicari luas dari kerucut terpancungnya atau dari limas terpancungnya Bu. oh limas itu limas maksudnya. Oh berarti limas ya Bu, bukan Mbak, kerucut.
Iya, Oh, iya. bahasanya aja itu diambil dari beberapa ini ya. Oke, Bu. Iya, yang di atas, maksudnya limas yang kecil maksudnya di atas. Kok jadi kerucut ya di sini? Diambil dari beberapa sumber. Coba dicarinya dua, berarti luas alas dan luas bidang atas dengan volume limas ya. Sudah ketemu yang tadi atau teman-teman yang lain boleh kalau
mau menjawab atau membantu temannya tadi ya, yang nomor 4 tadi ya. Iya, iya Ibu. Nomor 4. Nomor aku mau jawab nomor 3, tapi nanti mau minta tolong share screen sama L. Ya, silahkan. Bentar ya, Sis. Oke, izin menjelaskan ya Bu. Jadi di soalnya itu kan luas bidang alas sebuah limas terpancung 25 cm kuadrat, luas bidang atasnya 9 cm kuadrat, dan tingginya itu 4 cm. Nah, hitung volume limas terpancung dan tinggi limas sebelum dipancung. Nah, kalau yang diketahui luas bidang atas itu kan simbolnya U9, dan luas bidang alas simbolnya L sama dengan 25, tinggi limas itu T cm. Jadi saya pakai rumus yang V sama dengan sepertiga kali T dikali dengan hasil penjumlahan dari L tambah U tambah akar dari L kali U. Jadi nanti hasilnya itu 196 per 3 atau 65,3 cm pangkat 3 itu untuk volumenya. Untuk tinggi 5 sebelum dipancungnya itu berarti kan kalau tinggi 5 sebelum dipancung artinya tinggi limasnya ditambah tinggi limas terpancung kan, atau H ditambah T. Nah, untuk mencari H-nya saya pakai rumus volume ini, volume sama dengan sepertiga L kali H dikurang sepertiga U kali H dikurang T. Masukin angkanya berarti 196 per 3 sama dengan sepertiga kali 25 kali H minus 1 per 3 kali 9 kali H min 4. Kedua ruas sama-sama dikali 3, jadi menghasilkan 196 sama dengan 25 kali H kan jadinya 25H dikurang 9 kali H-4. Ini yang 9 kali H-4-nya dijabarin sehingga memperoleh 196 sama dengan 25H min 9H plus 36. Terus pindah ruas yang angka sama angka jadinya 160 sama dengan 16H sehingga diperoleh hanya itu 10. Jadi tinggi 5 sebelum terpancung adalah H ditambah T atau 10 ditambah 4 sama dengan 14 cm, Ibu. Oke, sudah tepat ya Siska. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, El. Iya. Ibu, saya mau tadi yang nomor 4, Bu. Oke, silakan Ariati. Izin share, Bu. Ini yang nomor 4, ternyata tadi itu salah di bagian ini, Bu. Kan harusnya tuh si tingginya dikuadratin, tapi ternyata saya nggak dikuadratin. Nah, setelah dikuadratin dapat luas alasnya itu 36. Nah, ini yang betulnya yang ini. Nanti berarti tinggal masukin ke rumusnya, tingginya itu 6. Ini luas alasnya, terus si 36 ini luas atasnya. Nanti dapat hasilnya itu 504. Nah, ini kalau pakai cara yang luas pertama dikurang luas kedua. Volume pertama dikurang volume kedua. Hasilnya sama, Bu. 504. Oke, sudah benar ya. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sudah semua menjawab apa ada yang belum tadi? Nomor 5 ya tadi ya? Iya Bu, ini tadi saya lagi ngulang lagi Bu. Oke, silakan dicoba. Sudah selesai?
Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, silahkan. Ya, jadi tadi kan soalnya itu dia luas alasnya 60, terus tingginya 15. Jadi tinggi limasnya 5 dari tinggi sebentar. Oh, saya jadi bingung, Bu. Oh, ini ini harusnya berarti luas alasnya 15 dibanding 7,5. Itu dia Itu sudah benar tuh luas alasnya. Perempat dari itu luas ininya ya 60. Itu luas bidang atas ya misalkan. Sama ya. Yang ditanya luas bidang atas atau luas alas? Bidang atas ya. Kemana Dinda tadi? Waktunya sudah selesai ya. Jadi kemana Dinda perginya? indahnya kapan tahu, Ibu? Iya, tidak tidak terdengar Ibu. Dindanya terpental ya. Tadi sudah benar luas bidang atasnya ya. Itu adalah seperempat dikali 60 cm dari luasnya ya. Luas limas besarnya ya. Kira-kira berarti seperempat dari 60 kan 15 cm tadi ya. Centimeter kuadrat ya. Nah berarti kira-kira volume untuk limasnya yang terpancung kan berarti sepertiga dikali tingginya kan hanya setengah. Berarti sepertiga dikali setengah dari 15 berarti 7,5 ya. 7,5 dikalikan dengan ini luas alas dikali luas alas ya. 60 ditambah tinggi yang pertama ya yang ini 15 ya dikali lalu ditambah akar dari 60 dikali 15. Nah, itu hasil dari volume limasnya ya. Nanti Dinda nanti beritahu Dinda untuk ini ya semuanya yang nomor 1 sampai 4 juga silakan dimasukkan di LMS di forum diskusi ya atau Ibu beri nama latihan pertemuan 10. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin belum eh, bisa eh, mengerjakan atau belum paham bisa melihat pekerjaan kalian gitu ya. Oh ya Dinda langsung saja tadi sudah Ibu sebutkan langsung di share screen.
Halo? Oke. Ini Bu, tadi saya salah nulis ini luas alasnya berarti kan dia perbandingan dari tinggi 1 sama tinggi 2, tinggi limasnya sama tinggi limas atasnya kan. Berarti kan tinggi limasnya itu kan 15 banding tinggi limas atasnya itu 7,5 karena setengah dari limas atas. Berarti kan perbandingannya itu 2:1. Jadi luas atasnya itu setengah kali 60. 60-nya kan luas alas, jadinya kan 30. Jadi volume besarnya itu 1/3 kali 60 kali 15 itu 180. Volume kecilnya 1/3 dikali 30 dikali 7,5. Ini jadinya 75. Karena 30 bagi 3 kan 5. Jadi volume limas terpancungnya itu 180 dikurang 75. Tadi Itu sudah benar kamu yang eh, seperempat dibagi 60. Kan kalau perbandingan kan dikuadratkan kan. oh, Seperti tadi yang oh iya ya, nomor dikuadratin ya Bu ya. berapa? 4 ya kalau tidak salah. Iya, jadi benar. Ustaz yang tadi udah 1/4 kali 60 berarti 15. Nanti volumenya itu salah, itu volume terpancung kan ini sepertiga. Oh iya, pakai yang sepertiga ini ya Hmm. Bu. Sepertiga tinggi, Mm-mm. luas alas tambah luas tinggi, luas alas tambah luas atas, Ditambah terus ditambah akar. akar dari luas alas kali luas atas. Iya, sudah tahu ya berarti nanti diganti saja. Iya, iya, Nanti dimasukkan ke forum diskusi ya pertemuan latihan pertemuan 10. Oke, iya. Ibu maaf Bu mau tanya, berarti kalau untuk cari luas limas sepancung itu pakai yang volume sepertiga itu ya Bu yang tadi, bukan yang apa volume limas besar dikurang volume limas kecil. boleh keduanya nanti dibandingkan tadi dengan soal nomor berapa ya tadi Oh, Ibu iya. membandingkan nomor 3 ya? Nomor 4 ya kalau tidak salah. Itu hasilnya Iya sama. tadi dari Yanti. Iya, Iya, oke Bu. Terima kasih ya Bu. sama-sama. Oke, cukup ya PJ-nya. Kita cukupkan perkuliahan hari ini karena waktunya sudah habis. Nanti silakan kalian pelajari jawaban teman-teman kalian yang sudah dibahas ya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu.